Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Tiarsari, NIM 2153070. Saya berasal dari kelas Manajemen Online A1 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dan dosen pengampu Ibu Asnawati, SEMM. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya bisa lebih bersemangat untuk buat video selanjutnya. Di sini, saya akan menjelaskan 3 rasio keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Apa kegunaan rasio keuangan? Rasio keuangan berguna untuk menganalisa kesehatan suatu perusahaan. Jadi, sehat atau tidaknya suatu perusahaan dilihat dari rasio keuangannya. Jadi, dari laporan keuangan bisa dilihat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Pertama, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam suatu neraca, kewajiban berada di sebelah kanan, sedangkan aktiva berada di sebelah kiri. Penyebab terjadi likuiditas yaitu 1. Atas kehendaknya atau rapat umum pemegang suatu saham. 2. Waktu berdirinya perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Jadi, likuiditas kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar. Jadi, bila dirumuskan aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar. Likuiditas terbagi menjadi 3, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan laba bersih. 1. Rasio lancar. Rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek, seperti utang dan upah. Ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi, hasilnya semakin kuat posisi keuangan perusahaan. Bila dirumuskan, aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar dikali 100%. 2. Rasio cepat. Rasio cepat digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Rumusnya adalah aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar dikali 100%. 3. Rasio kas. Rasio ini dibandingkan dengan cash flow, dengan tagihan yang harus dibayar. Rasio ini sangat penting untuk mendeteksi tanda merah atau bahayanya yang mengancam perusahaan. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibanding dengan utang lancar dikali 100%. Yang kedua ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi suatu perusahaan kewajibannya, baik kewajiban dalam jangka pendek maupun kewajiban dalam jangka panjang. Beberapa tujuan kenapa perhitungan solvabilitas diperlukan, yaitu diantaranya 1. Meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur. Perhitungan rasio solvabilitas adalah aktiva yang sangat krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur. 2. Menilai kemampuan bisnis membayar bunga.
Salah satu konsekuensi bertransaksi secara kredit adalah bunga. Dan ini berlaku juga antara perusahaan dan para kreditor. Selain ini, menilai kapasitas perusahaan membayar utang. Rasio solvabilitas adalah ampuh guna memproyeksikan kemampuan bisnis membayar bunga secara beberapa tahun mendatang. 3. Memberikan informasi kesehatan neraca. Neraca keuangan yang sehat dengan modal dan aktiva seimbang merupakan angin segar bagi para kreditur perusahaan. Data tentang kesehatan neraca ini salah satunya bisa didapatkan melalui perhitungan solvabilitas. 4. Estimasi total pinjaman saat jatuh tempo pembayaran. Tujuan berakhirnya rasio solvabilitas adalah supaya kreditur bisa mengetahui total uang bisa didapatkan dari pembayaran kreditur perusahaan. Estimasi total pembayaran ini terutama penting terjadi kreditur dijanjikan dengan pengembalian pinjaman dengan bunga atau perkembangan dividen. Solvabilitas terbagi menjadi 3, yaitu debit to asset ratio. Debit to asset ratio atau rasio hutang terhadap rasio merupakan rasio solvabilitas yang digunakan untuk membandingkan besarnya aktiva perusahaan dengan jumlah hutang secara total. Dengan cara ini, Anda bisa mengetahui seberapa jauh hutang perusahaan yang dapat mempengaruhi pengelola aktiva yang ada. Untuk menghitungnya, Anda dapat membagikan total hutang yang ada dengan jumlah aktiva dan dikalikan dengan 100%. Rumus untuk menghitungnya adalah total hutang perusahaan dibagi total aktiva dikali 100%. 2. Debit to equity ratio. Debit to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas merupakan rasio solvabilitas untuk mengetahui perbandingan dan menunjukkan total utang membayarkan semua kewajiban. Dengan menghitungnya dapat dilakukan dengan membagikan jumlah hutang dengan besarnya ekuitas dimiliki perusahaan kemudian dikalikan 100. Rumusnya itu total hutang perusahaan dibagi total ekuitas dikalikan 100%. 3. Timbre Asset Debit Coverage. Pada dasarnya, jenis aktiva terbagi menjadi 2, yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Rasio ini merupakan solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara hutang jangka panjang yang ditanggung oleh perusahaan dengan aktiva tetap berwujud. Untuk menghitung rasio solvabilitas dapat dilakukan dengan menemukan besarnya setiap nilai dan aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui biaya hutang jangka panjang. Pada umumnya, jangka perbandingan harus 1/1, yang berarti setiap Rp1 hutang jangka panjang dapat dibiayai dengan Rp1 dan aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan rumus aktiva tetap berwujud dibagi dengan hutang jangka panjang. Dengan demikian, jika nilai pada rasio aktiva tetap berwujud lebih tinggi, maka akan semakin berbuka peluang bagi perusahaan untuk mencari pinjaman baru. Namun sebaliknya, jika rasio pada hutang jangka panjang yang lebih tinggi, maka menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan tidak cukup dan menjamin semua hutang jangka panjang. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk mencari pinjaman baru.
Yang ketiga yaitu rentabilitas. Rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh penjual dan pendapat investasi. Rentabilitas terbagi menjadi dua, yaitu 1. Rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal asing maupun modal pribadi. Rumus rentabilitas ekonomi laba bersih dibandingkan dengan modal aset. 2. Rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari kemampuan keuangan milik pribadi. Rumus rentabilitas modal sendiri adalah laba dibandingkan dengan modal dikali 100%. Pengaruh rentabilitas terhadap tingkat kesehatan perusahaan, karena rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan sebelum pajak dan modal rata-rata digunakan. Maka rasio rentabilitas yang tingkat mencerminkan efisiensi perusahaan yang tinggi. Faktor-faktor yang menunjukkan efisiensi yang mencerminkan dalam rentabilitas adalah margin keuntungan, rasio operasi, dan produktivitas tenaga kerja. Sampai di sini dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.